Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Ringan amatiran ala gua. Mau ngobrolin dikit ya soal transfer update ya. Ada 3 pemain ini yang gua mau singgung ya. Mungkin juga bisa jadi 4. Jadi sebenarnya ini kan ada kabar ya. Nomor 1 yang pertama adalah Harry Kane yang akhirnya lewat sosial medianya ya mengatakan bahwasanya dia akan stay di Tottenham Hotspur ya. Harry Kane ini kan kalau ingat sempat gonjang-ganjing ya karena dia sempat mengatakan ingin keluar dari Tottenham Hotspur, kurang lebih demikian lah ya. Lalu sempat dikaitkan dengan beberapa tim ya, termasuk pernah juga dengan Manchester United. Dan yang paling santer itu dengan Manchester City ya. Walaupun akhirnya Manchester City justru menggelontorkan dana kurang lebih 100 juta lebih sedikit ya untuk mendatangkan Jack Grealish. Dan seperti yang gua pernah bahas juga, dengan kedatangan Jack Grealish senilai ya lebih dari 100 juta, kecil kemungkinan Manchester City akan mengeluarkan uang banyak lagi ya untuk mendatangkan seorang Harry Kane yang konon sudah dibanderol minimal seharga 120 juta ya oleh Daniel Levy ya, pemilik dari Tottenham Hotspur. Dan ya tidak ada tim lain kurang lebih yang sanggup untuk menebus ya. Chelsea lebih memilih untuk mendatangkan Romelu Lukaku, sementara Manchester United ya lebih memilih untuk mendatangkan pemain lain, kurang lebih seperti itu ya. Dan ya kalau gua ngelihat ini dari Transfermarkt, Harry Kane usia tahun ini 28, tahun depan 29 ya, kontrak sendiri masih akan sampai 2024. Artinya musim depan itu bukan musim terakhirnya ya untuk seorang Harry Kane untuk pergi secara gratisan, kurang lebih seperti itu tuh harus menunggu 2-3 tahun lagi ya. Dan yang menarik adalah value-nya ini kan 120 juta ya saat ini, dan ya terbukti tidak ada tim yang mau ataupun mampu ya menebus harga ya. Dan menurut gua sih ya masih ada kemungkinan untuk seorang Harry Kane ini cabut akhir musim nanti ya. Karena apa ya, jangan lupa alasan utama kenapa Harry Kane ini ingin meninggalkan Tottenham Hotspur ya. Ada 2. Nomor 1 adalah yaitu tadi ya, dia ingin tampil di UEFA Champions League kurang lebih secara reguler, dan yang paling utama adalah trofi pastinya ya. Nah, oleh karena itulah kan kenapa dia ingin pindah ke tim yang lebih memiliki peluang untuk mendapatkan trofi ya. Salah satunya adalah secara realistis adalah Manchester City ya. Tapi in the end ya menurut gua sih musim depan masih sangat mungkin seorang Harry Kane ini akan meninggalkan Tottenham Hotspur ya. Tentunya melihat apa yang bisa diraih oleh Tottenham Hotspur. Kalau akhir musim nanti Tottenham Hotspur gagal ke Champions League ya, menurut gua akhir musim nanti pasti akan bergolak lagi seorang Harry Kane. Dan bukan tidak mungkin ya Manchester United juga akan mengintip peluang tersebut. Kenapa? Karena ya ada 2 alasan ya. Nomor 1, Edinson Cavani ya, kemungkinan besar akhir musim nanti akan meninggalkan Manchester United ya. Nomor 2 adalah ya seorang Anthony Martial yang penampilannya so far masih up and down, dan ya kita butuh seorang striker katakanlah yang murni striker dan mampu mengangkat tim kualitas tinggi, mesin gol kurang lebih demikian ya. Itu dari Harry Kane yang ya stay di Tottenham Hotspur. Nomor 2 adalah Kylian Mbappe yang ya ini drama lagi ya. Kabarnya dia sudah mengatakan ingin pindah, bahkan sudah mengutarakan ingin pindahnya ke Real Madrid ya, konon dari beberapa informasi yang gue dapatkan. Ya Real Madrid konon sudah menawar senilai 160 juta tapi ditolak oleh Paris Saint-Germain, dan kabarnya ditolak dengan tidak sopan kurang lebih seperti itu ya, karena ya Paris Saint-Germain sendiri juga ingin mendapatkan lebih dari 160 juta ya. Dan ini untuk pemain senilai 22 tahun ya ini kan merupakan ya luar biasa ya katakanlah ya, nilai
160 yang masih ditolak, artinya dia ingin PSG ingin mendapatkan lebih dari 160 juta untuk pemain 22 tahun ya, Kylian Mbappe yang ya berlabel pemain juara dunia ya bersama timnas Prancis. Ya gua melihat Kylian Mbappe ini kontraknya kan akan berakhir akhir tahun nanti ya. Artinya kalau dia tidak pergi sekarang, ya PSG akan melepasnya secara gratisan nanti ya akhir musim depan, dan ini kan sangat merugikan. Jadi menurut gua ya PSG juga harus pintar-pintar ini ya menarik ulur ya. Karena bisa jadi ya salah langkah mereka akan tidak mendapatkan apa-apa dari Kylian Mbappe yang mereka datangkan senilai 120 juta konon ya dari AS Monaco. Bagi seorang Kylian Mbappe sendiri, bagi seorang pemain ya, gua melihat wajar sih dia ingin pindah dari Paris Saint-Germain. Kenapa? Ya, salah satu faktor terbesar adalah kedatangan seorang Lionel Messi ya. Dimana ya pastinya Lionel Messi ini kalau menurut gua sih dengan ya apa sih katakanlah ya kemampuannya dia akan sangat besar peluang menjadi ikon dari Paris Saint-Germain ya. Artinya apa? Dengan adanya Neymar di sana, dengan adanya Mauro Icardi, Angel Di Maria, bukan tidak mungkin Kylian Mbappe akan yaitu tadi ya, mungkin porsinya tidak sebesar musim lalu. Menit bermainnya ya nomor 1. Nomor 2 yaitu tadi pengaruh dia di tim ya, di kamar ganti dengan kedatangan seorang Lionel Messi, dengan kedatangan seorang siapa itu namanya Donnarumma ataupun juga Sergio Ramos ya, bisa dikatakan ya bukan tidak mungkin Kylian Mbappe ini akan tersisih ya dalam tanda kutip dari tim pelan-pelan nih, karena itu tadi kalau menurut gua sih ringan amatiran gua membayangkan ya di kamar ganti pemain-pemain dari Spanyol atau dari La Liga ya, macam Lionel Messi, lalu Neymar ada di sana, Angel Di Maria, belum lagi mungkin seorang Ander Herrera yang juga orang Spanyol ya, Sergio Ramos, Keylor Navas ya, Donnarumma, mereka akan lebih menggerombol sendiri, membuat ya geng lah katakanlah, dan ini kan mungkin sesuatu hal yang tidak nyaman bagi Kylian Mbappe ya. Dan menurut gua sih ini memang momentum yang cukup masuk akal lah katakanlah bagi seorang Kylian Mbappe untuk ya pindah. Dan menurut gua pindah ke Real Madrid itu juga make sense ya, karena apa? Di Real Madrid, tim besar, Kylian Mbappe akan memiliki peluang untuk mendapatkan trofi katakanlah ya, Champions League ataupun La Liga. Dan jangan lupa di sana ada seorang Karim Benzema ya, kompatriotnya sesama orang Perancis, yang menurut gua ya akan membuat dia lebih nyaman lah katakanlah ya. Dan jangan lupa kaptennya sekarang dijabat oleh Benzema, pemilik ruang ganti, kurang lebih demikian ya di Real Madrid. Jadi menurut gua ya make sense sih kalau Kylian Mbappe ingin pindah dari PSG. Dan make sense juga, masuk akal juga pindahnya pinginnya ke Real Madrid ya. Kita saksikan, kita tunggu. Gue juga penasaran ya akhir drama dari seorang Kylian Mbappe ini seperti apa. Nah sekarang nih kabar terakhir, yaitu adalah seorang Cristiano Ronaldo ya. Ini luar biasa sih kabarnya, yang dikabarkan sempat ditawarkan ke Manchester City ya oleh agennya, kurang lebih demikian, karena memang ya tampaknya Cristiano Ronaldo ini tidak betah di Juventus ya. Sempat katanya ditawarkan senilai 25 juta untuk pemain berusia 36 tahun ini ya ke Manchester City, tapi kabarnya Manchester City tidak mau mengeluarkan uang senilai 25 juta, karena kalau menurut gua sih bukan 25 jutanya ya, tapi gajinya dari Cristiano Ronaldo bisa jadi itu yang memberatkan Manchester City ya, ringan amatiran ala gue. Cuman yang menarik begini bagi gue ya melihat Cristiano Ronaldo ini, nomor 1, Cristiano Ronaldo ini kan ikon Manchester United ya, pernah jadi ikon Manchester United ya. Dan ya kepindahan, kalaupun jadi ya ada kepindahan ke Manchester City, ini kan sesuatu yang ya tidak mengenakan bagi fans ya katakanlah ya. Banyak yang masih suka dengan Cristiano Ronaldo,
erat kaitannya dengan Manchester United, tapi dia ada kabar pindah ke Manchester City ya. Dan yang membuat gue tidak nyaman lagi adalah katakanlah transfer ini tidak terjadi, itu karena Manchester City tidak mau membayar 25 juta. Beritanya kan di situ, bukan Cristiano Ronaldo yang menolak untuk bergabung dengan Manchester City. Artinya apa? Ada dua hal ya. Satu, Cristiano Ronaldo ingin cabut dari Juventus. Nomor dua, ya dia tidak masalah untuk bermain di Manchester City. Yang menurut gue ini kan sesuatu yang ya come on man. Lu kan pernah main di Manchester United, lu sempat jadi icon, lu sempat dipuja-puja oleh fansnya Manchester United, dan sekarang lu pindah gitu ke tim rival. Walaupun ya dengan catatan, ya sepanjang gua membela Manchester United, jadi fansnya Manchester United, ada banyak ya pemain yang pernah membela Manchester United lalu pindah, bahkan secara langsung secara langsung Carlos Tevez ya, tapi yang tidak secara langsung ada yang salah satu pemain icon katakanlah Peter Schmeichel ya, tapi tetap saja itu kan ya ada sedikit menggoreskan ya, melukai hati lah kurang lebih ya. Tapi ya menurut gue sih sejarah memang mengatakan, memperlihatkan juga ya perpindahan pemain secara langsung maupun tidak langsung dari Manchester United ke Manchester City ini kan cukup sering ya. Kalau dibandingkan dengan rival yang lain, contoh Liverpool ya. Jadi ya, tapi menurut gue tetap sih Cristiano Ronaldo ini kan pernah jadi ikon besarnya Manchester United ya. Dan ya kalau benar kejadian sih gue akan sangat kecewa. Tapi kalau dari sisi profesional ya hak dia ya. Cuman dari sisi gue dan mungkin banyak juga ya fan Manchester United pastinya akan ya nggak suka lah ya. Tapi apakah ini akan terjadi? Kalau menurut gue sih enggak ya. Dan apakah dia akan perform juga? Itu juga belum tentu. Karena apa? Usia 36 tahun, kita lihat tipe permainan Manchester City seperti apa. Sepertinya Manchester City ini butuh pemain katakanlah yang bisa bermain sebagai striker dibandingkan dengan false nine ya, dimana dia sudah punya banyak pemain dengan posisi false nine, tapi mereka tidak punya pemain dengan ya katakanlah striker murni. Kurang lebih hanya Gabriel Jesus kan sekarang semenjak Aguero cabut gitu. Jadi menurut gue ya kalaupun jadi juga gue nggak akan melihat dia akan sukses katakanlah ya seperti masa jayanya dulu di Manchester United. Kurang lebih demikian ya update rumor berita tentang Harry Kane, Kylian Mbappe dan juga Cristiano Ronaldo. Sekarang gue mau nonton kualifikasi Liga Champions karena besok akan ada undiannya ya, menarik. Siapa yang akan satu grup dengan Manchester United, pastinya akan gue bikin previewnya nanti ya. Jangan lupa like and subscribe, tetap ikutin Football Belanda dengan amatiran ala gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.